Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nuranda. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar daripada mata kuliah pemrograman mobile, di mana di tugas besar ini saya membuat aplikasi game, yaitu nama gamenya saya beri Yuk Ingat. Yuk Ingat. Oke, baiklah sedikit deskripsi tentang game ini. Game ini merupakan game di mana kita harus menemukan puzzle yang sama ataupun gambar-gambar yang sama agar skornya bertambah. Oke, agar game selesai. Di sini ada 8 item yang sama dalam 16 puzzle. Oke, 16 puzzle itu dari 2 item sama, 2 item sama, 2 item sama dengan sistem random. Jadi ketika kita mulainya, maka ataupun kita play, maka gambarnya akan random setiap kali kita memulai. Baiklah, langsung saja ke dalam code-nya. Oke, di sini ada main dot, terus saya menambahkan widget ataupun di lib ini saya menambahkan folder model, page, dan widget. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Oke, pertama di main.dat. Oke, di main.dat ini sebenarnya ini hanya untuk ataupun ini hanya untuk untuk inisial daripada material Flutter. Oke, seperti biasa nih, kayak biasa. Ada kelas my app, action stateless get. Terus di sini ada home. Home ini ada landing page di mana nantinya kita akan mengcoding di bagian landing page. Landing page. Oke, di sini ada home. Dan inilah yang akan ditampilkan. Sebelum masuk ke code, di sini saya juga menambahkan beberapa aset. Di dalam aset ini ada font Koini Cyrillic, terus ada image. Kenapa ada alasan tersendiri? Kenapa seharusnya kan bisa kita masukkan saja image ataupun foto dalam ini? Kenapa harus ditambahkan lagi dalam aset itu ada image? Ada alasan tertentu. Oke, alasannya nanti saya akan memberitahukannya di videonya. Oke, di sini di pubspec.yaml. Oke, karena di atas kita nambahkan fontnya, di sini juga kita tambahkan definisinya dan kita tambahkan fontnya. Terus di sini kita juga tambahkan aset yang tadi, terus kita tambahkan juga aset image untuk dipanggil nanti. Oke, baiklah langsung ke codingan. Di bagian main.dot sudah selesai tadi, kita bagian landing page yang pengaturan dari pengaturan dari gamenya. Yang pertama kita melakukan peletakan atau jumlah daripada puzzle ini. Di sini kita akan mencoba list generate-nya kita menggunakan 16. Nah, ini ada 16 putih sini. Nah, kita menggunakan grid view widget. Ada merupakan kayak basic properties gitu. Ada basics, terus ada scroll direction, terus ada grill delegate. Okay. Main axis spacing ini pengaturan daripada aturan kolom ini antara ini pengaturannya. Nah, kalau di satu maka akan berjarak 1 cm. Terus ada make cross axis sentence, yaitu besaran daripada ini. Besar daripada ini. Oke. Terus ada board item, ada item model, board puzzle, ini puzzle. Terus ada on tap. Jadi ketika diklik ini ada perintah on tap gitu. Jadi ketika diklik maka akan keluar gambar seperti ini. Oke. Terus lanjutan kita ke bagian sebelum masuk ke lebih dalam di bagian landing page, kita juga masuk dulu ke bagian board item board item model.dat. Oke, di bagian ini teman-teman bisa lihat di sini ada string image page, di mana fungsi dari ini misalnya dari awal ini ada kelas board item model, di bagian ini ada string, ada variable string image page, di mana image page ini berfungsi untuk menyimpan properties. Ini banyak properties ini, kita simpan di sini dulu. Terus di bagian di bagian is revealed. Oke, di bagian ini kita akan memberikan kayak gambar tertutup dan terbuka gitu. Dan juga di bagian is completed ini seperti penyelesaian. Oke, dalam artian untuk mengecek lah apakah file tersebut ataupun apakah komplit atau tidak gitu. Atau komplit atau belum untuk mengecek gitu. Oke. Teman juga di sini ini merupakan image page ini
apa ya, kayak penyimpanan properties, terus akan ditampilkan di bagian bot item di sini. Ini bagian propertiesnya. Ini aset, image, kunci, PNG ini. Oke, baik, kita lihat gambarnya, aset, image, properties, image di bagian kunci. Oke, ini kunci. Nih, gambar ini. Oke, langsung. Ini dari bagian item seperti biasa. Container, ada on tab, perintah on tab itu ada, ya di sini ada widget, build text context, terus ada gesture detector itu apa ya, kayak mendeteksi, terus ada on tab, bisa data on tab, kita klik lah. Dan ini ada margin dan ukurannya. Oke. Ini juga ada child image asset, item model is completed, dan juga item model is completed. Terus ada item model image page. Kembali ke bagian landing page. Oke. Di sini sesungguhnya code-nya berlangsung. Saya akan memperagakan dari awal ini. Oke, ini ada kelas landing page state, action state landing page. Oke, dalam ini ini levelnya 1, berarti 6 item, 2 ada 8 item, terus ada 3 10 item, terus ada 4 12 item, dan selanjutnya sampai 8 sama dengan 16 item. Ini 16 item, 16 puzzle yang ada di sini. Oke, di sini ada list, ada per item model puzzle yang nantinya dipanggil di bawah. Terus ini juga ada item model, terus timer deleted, chosen item. Oke, di bagian ini ada method initiate. Oke, kita harus juga setup bot yang mana akan membuat random daripada properties ini ataupun gambar yang akan di sini. Kita akan membuatnya random gitu. Kita di bawah ini kalau ketuk untuk play yang di sini, ketuk untuk play di sini ada. Sebenarnya sih tidak mulai dari sini sebenarnya. Ya udah, tidak apa-apa, kita mulai dari awal saja. Terus kita bagian widget build ini ada return scaffold, ada widget scaffold. Yang mana di dalam widget scaffold ini ada body, ada child, terus ada child lagi stack. Untuk bukan ini untuk background ataupun gambarnya. Oke. Dan untuk letakkan gambar sini. Kita pakai container juga, position fill-nya ini fill, terus ada height. Kenapa saya memasukkan kayak gini? Karena ada satu kondisi di mana background ini kenapa saya menggunakan position fill? Sebenarnya saya tidak menggunakan position fill yang di awal, recordingan yang awal tidak menggunakan position fill, karena gambar backgroundnya bergerak tidak sesuai batasan, gitu. Dia melebihi batasan sehingga ada background putih di belakang. Ini backgroundnya bergerak tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Oke. Seperti biasa, ini ada image, terus ada fit box fill, box fill, terus ada image, gambar yang telah kita tentukan di bagian aset. Terus ini ada container lagi. Di bagian ini, container ini kita memasukkan logo ini logo di atas ini, ingat. Oke, ada child juga, ada kolomnya, bagian kolomnya atas, terus ada container juga ini dua kali. Terus ini untuk aturan daripada padding, ini aturan daripada logonya. Terus ini ada kita namakan media query untuk size. Ini juga size weight nih, agar gambarnya itu ketika dimasukkan ke HP ataupun lain HP itu kayak apa ya, tidak bergerak gitu, tidak menetap. Kalau kita tentukan ukurannya kayak dibagi dengan ukuran daripada layer ataupun width slice 1/3 ataupun 1,3, itu maka akan mengganggu daripada hasil outputnya ketika dimasukkan dalam HP. Udah dicoba sih. Terus di sini ada juga kita makan container, ada media query juga seperti di atas juga, cara menambahkannya, menambahkan asetnya ini. Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi di bagian pubspecs.yaml kita telah menambahkan aset dari Migas. Oke. Sebenarnya bisa kita tinggal masukkan aset saja, cuman karena ada beberapa masalah di awal, jadi saya nambahkan folder image juga. Oke, ini ada ukurannya 140. Oke, jadi ini kita berikan widget. Terus untuk peletakannya center. Ini juga kita menggunakan center. Ini di bagian di bagian score. Ya, ini perhitungan score. Nih. Jadi max-nya yaitu number item yang di atas tadi. Ini number item yang di atas ini. Di bagian awal ini number item sama dengan 8. Oke, karena number itemnya 8, maka dia akan dikalikan 100. Jadi max daripada batas ataupun batas max
gamenya itu sampai 800. Oke. Di sini ada current score. Jadi batasnya itu sampai dengan 100. Bisa kita ubah. Bisa. Kita 1000 atau 2000 bisa kita ubah. Terus ini untuk kita berikan stylenya, style text-nya. Nah, ini kita menggunakan font family Koini yang telah kita sebutkan di awal tadi di bagian pubspecs kamu kita telah nambahkan dan juga kita simpan di bagian asetnya ini di bagian font. Terus ada colornya juga. Oke. Seperti biasa font size. Ini di bagian grid view ini ini merupakan sudah saya sebutkan dari awal tadi ya grid view ya. Ini letakkan ini jumlah puzzle-nya dan juga maximize. Dan saja di bagian ini play-nya yang juga masih masukkan logo ya, di gesture belum masukkan perintah ya, gesture tab to on play. Terus di sini juga ada child image, menambahkan logonya. Oke, di sini ada ukuran juga. Terus ada teks di bagian play ini ada teks. Oke. Baik, nextnya di bagian ini ada method on item tab. For selected puzzle index. Nah, ini if selected item is completed, selected item is reset set dan juga void set ada metodenya. Terus ini dalam artian ketika kita memilih lebih daripada 2 maka dia akan tertutup. Lebih daripada 2 ini ketika gambarnya tidak sama. Kalau udah gambarnya sama maka akan diperintahkan di bawah nih. If session is length sama dengan 2, jika item lebih dari 2, if session is no, if the image pad, session item dari tadi image pad, maka complete, dia akan complete. Gitu. Oke. Nah, jadi contohnya ya, kita bakal gambar teks langsung. Ini. Dan ingat tadi, ketika ini kita sama, maka dia akan complete hasilnya. Maka dia akan tertutup gitu. Terus di bank ini misalkan tidak sama, dia akan tertutup sendirinya. Terus ketika kita klik ini, terus kita klik yang lain, dia akan otomatis tertutup sendiri ini. Nah, inilah bagiannya. Maaf, di bagian ini. Di bagian ini juga. Nah, ini perhitungan skor. Kalau tadi itu maksimal skor. Ini perhitungan skor. Ketika kita telah memilih bagian yang sama seperti ini. Ini kita ulang lagi. Tadi select. Nah ini. Ketika gambar sama maka skornya akan bertambah. Tadi di bagian ini. Di bagian bawah seperti ini tadi. Ini bagian ini. Nah, itu ya. Ini. Maaf. Nih. Skor nih. Ketika kita mendapatkan sama maka skor akan tambah. Seperti saya sebutkan, ketika gambarnya sama ya dalam arti sama. Selanjutnya ini bagian komplit. Ketika udah selesai, gambarnya semuanya udah ditemukan, maka akan ada tulisan ini. Tulisan ini akan berganti, ini permainan selesai, ketuk play untuk bermain lagi. Ada void choice, ini ada method close previous item. Yang saya bukan close, menutup dengan sendirinya. Terus ini di bagian void, di bagian ataupun di bagian setup bot. Ini yang di awal atau saya sebutkan di awal tadi juga di bagian ataupun di method setup bot ini merupakan proses random daripada private disk yang telah kita tentukan, yang telah kita simpan di aset. Bisa lihat ini x sama dengan 1, x kurang daripada 40, x plus akan ditambah gitu. Dia akan mengacak terus 40 ketika kita mulai game baru gambarnya akan dalam artian juga gambarnya itu akan dalam 16 item nih, 16 puzzle ini ada 2 sama sehingga terbentuklah 16 puzzle atau 16 item. Please.
Ini untuk meng-clear juga nih acak item ala item dan ambil lambar teratas, misalkan 8 teratas. Ya. Nah ini saya sebutkan tadi, tambahkan 2 kali karena item yang menyambut pasangan. Oke, temukan pasangan gambar. Di sini kita juga ada method on play untuk untuk set abadnya. Nih untuk batas waktunya kita apa ya? Ketika kita klik play ini ada delay 3 detik. Nah, jadi kita harus mengingat di mana gambarnya itu yang akan maksudnya gambar yang sama itu di mana gitu. Oke, di sini. Dia akan menutup dalam 3 detik. Sebenarnya ditemukan nggak pasangan gambar. Sekarang dimulai gitu. Oke. Baiklah. Mungkin hanya itu code-nya, jelasannya. Langsung saja kita mulai ya. Yang saya sebutkan tadi karena sudah saya praktekkan. Kita play lagi. Kita cari gambar yang sama dalam waktu 3 detik. Oke. Maka skornya akan nambah di sini. Ketika gambarnya sama seperti ini, skor akan nambah. Terus ketika kita klik ini, ketika tidak sama, dia akan menutup sendirinya dalam waktu 2 detik. Dalam waktu yang telah ditentukan juga. Ini juga ketika kita klik yang lain, maka dia akan tutup sendirinya. Tidak ada pengurangan nilai di sini. Oke, sini kita lanjutkan. Ini sama. Terus ini sama juga. Ini sama juga. Ini sama juga. Ini sama kayaknya. Ini sama. Oke, seperti saya sebut tadi, ada batasan gitu ya. Ada batasan skor. Nah, karena 800 ini udah 600. Kita juga cari lagi sampai akhirnya. Nah, ini sama dan juga ini. Ketika udah masuk dalam skor ataupun kita skor udah komplit sampai 800, maka akan ada perintah seperti ini tadi. Di bagian ini. Maka akan kembali seperti ini. Nah ini on complete. Jika udah komplit, maka akan ada tulisan seperti ini. Permainan selesai, kutuk untuk mulai bermain lagi. Ketika ini, maka ketika dan juga ini tambahan. Ketika kita mengklik salah satu sebelum kita memiliki yang lain, maka ini akan terus tertutup. Akan maksudnya terus terbuka gitu. Sampai kita memilih yang lainnya. Kalaupun beda, maka dia akan tertutup dalam waktu yang ditentukan. Jika kita pilih yang ini, terus kita pilih ini, maka dia akan tutup sendirinya. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, itu dari saya pribadi dan juga kalau ada kekurangan dalam game ini ataupun ada sanggahan ataupun ada kritikan atau maksudnya kayak tambah-tambahan ini kurang itu, silakan chat saya pribadi ataupun silakan hubungi saya Pak. Oke. Karena kita sama-sama, saya ini masih belajar. Jadi saya hanya menambahkan desainnya saja. Oke, ya, saya lihat di beberapa contoh di YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.